Atau mungkin juga ada orang-orang yang kaya kemudian karena merebut usaha orang lain. Banyak. Tapi nama baik tidak diukur dari kekayaan. Nama baik juga tidak diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang. Yang koruptor-koruptor itu sekolahnya tinggi-tinggi pokoknya. Ya benar ya? Tidak diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang. Nah, saya ingin kita pahami betul bahwa nama baik ini berbeda dengan terkenal. Orang bisa punya nama baik, tapi mungkin dia tidak terkenal sekali. Mungkin dia cuma terkenal dalam kalangan kecil. Tapi orang terkenal belum tentu juga punya nama baik. Kita ambil contoh dalam Alkitab, Bapak Ibu kenal semua ya, Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Bapak orang beriman. Pernah nggak ada masa di mana Abraham tidak beriman kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan? Ada. Tapi sampai hari ini Abraham dikenal sebagai bapak orang percaya, beriman. Kita kenal juga ada yang namanya Daud. Daud itu dalam Alkitab di Tuhan bilang bahwa Daud itu hatinya melekat. Ada juga Salomo, salah satu raja yang sebelum dia dan sesudah Salomo tidak ada raja yang sangat berhikmat seperti seorang Salomo. Tapi ya meski kita tahu bahwa Salomo pada akhir masa hidupnya dia jatuh dalam dosa, ada penyembahan berhala juga di situ. Kita kenal juga ada yang namanya Yudas Iskariot. Siapa? Khianat. Menjual Tuhan Yesus. Nah, ada satu pertanyaan hari ini Bapak Ibu. Kira-kira coba hitung umur kita masing-masing. Kemudian tanya dalam kehidupan kita sendiri. Kira-kira saya ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Kira-kira saya ingin dikenal sebagai orang yang seperti apa? Saya suatu Pramesa, saya masih umur 26 tahun. Dan sampai hari ini saya masih belajar bagaimana membangun nama saya sendiri juga. Bagaimana saya dikenal oleh orang-orang sekitar saya, dalam keluarga saya, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam tetangga. Kira-kira saya mau dikenal seperti apa? Itu pertanyaan muncul. Nah, bicara nama baik Bapak Ibu, nama baik ini adalah suatu hal yang satu diusahakan, yang kedua didapatkan karena kasih karunia. Kalau kita bicara tentang diusahakan Bapak Ibu, itu pasti ada proses. Ada proses untuk kemudian kita dapatkan yang kita sebut nama baik. Kalau saya perhatikan, saya nggak ambil contoh orang luar ya, saya ambil contoh keluarga saya sendiri aja. Yang Bapak Ibu kenal tentang Bapak Pendeta Ruby ini, hidupnya itu penuh banyak masalah sebenarnya. Waktu kami dari orang-orang yang tidak dianggap sama sekali, sampai ada begitu banyak orang yang saya bersyukur sangat-sangat menaruh rasa hormat kepada beliau. Dari waktu saya kecil, saya lihat bagaimana pelayanan bapak saya. Mulai dari di kantor, dia jujur. Mungkin ada bos-bos yang lain sering makan uang atau gaji anak buah, tapi bapak saya tidak. Dalam pelayanan dedikasinya sangat tinggi. Dalam hal bertetangga, kadang orang sudah tutup jalan di depan kami punya rumah juga. Ada yang kemudian bilang, Bapak mari kita pukul ini orang sudah. Bapak saya bilang tidak usah sudah. Maafkan orang tersebut. Sudah, kita pulang sudah jaga hati.
Ada usaha, ada proses. Masih banyak cerita sebenarnya Bapak Ibu. Ada usaha, ada proses di situ untuk kemudian dapatkan nama baik. Nah, saya, kakak saya, adik saya, mama saya, kami kemudian menikmati. Kami dapatkan keistimewaan dari nama baik. Contohnya apa? Masih ingat saya waktu kakak Roland akhir tahun kemarin sakit, harus dirawat di rumah sakit. Tiba-tiba sudah begitu banyak orang jenguk beliau. Ada dari toko lain-lain, ada para dokter, ada para pendeta jenguk. Sampai kalau saya ke samping itu ada anak-anak kelas yang masih muda, dokter-dokter muda bilang begini, yang sakit ini siapa? Anak pejabat kan? Karena seperti itu, di rumah sakit itu tiba-tiba begitu banyak orang yang sangat menaruh perhatian. Dan saya sangat mengucap syukur untuk itu. Minggu lalu aja saya waktu selesai operasi mata, ada pembengkakan mata di samping. Kemudian saya orangnya tidak terlalu suka dikasih perhatian berlebih, jujur saja. Tapi waktu Bapak Isa, Ibu Kristi datang, bawa kue, kemudian doakan kami, saya mengucap syukur itu. Saya berterima kasih bahwa gini, dalam kehidupan saya menikmati begitu banyak hal yang diistimewakan dalam kehidupan kami. Kalau saya mau urus bayar pajak STNK, saya kadang minta kakak Ayu tolong, saya ada dibantu juga. Ada keistimewaan dalam nama baik. Nah, maka pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, orang tua di tempat ini, kalau kita tahu bagaimana susahnya untuk dapatkan nama baik, dan begitu berharganya suatu nama baik waktu kita sudah punya itu, pernah nggak kita kemudian ajak itu kepada anak-anak kita? Bagaimana kemudian suami jaga nama baik istri, istri jaga nama baik suami, orang tua jaga nama baik anak, anak jaga nama baik orang tua. Pernah tidak dalam keluarga kita, kehidupan kita kemudian bahas ini supaya apa? Ini jadi suatu hal yang kemudian kita jaga. Karena apa? Membangun nama baik itu susah, tapi jatuhnya mudah. Bangunnya susah, proses berdarah-darah bisa, tapi jatuhnya mudah sekali. Apalagi dengan dunia yang serba sosial media sekarang ini, apa-apa viral, sedikit-sedikit viral. Waktu kita tidak jaga kehidupan kita sedikit, tiba-tiba sudah viral. Makanya keluarga kita membahas ini. Karena saya sempat bahas ini sama bapak saya. Kami bahas dalam keluarga kami soal nama baik. Bagaimana kami hidup, kami jaga setiap tindakan, setiap perkataan. Kadang mungkin 1-2 kali salah, tapi kemudian ayo bangkit, evaluasi diri. Orang tua pernah ajar ini tidak kepada anak. Karena ini saya pernah ketemu bahwa ada anak-anak yang kemudian juga nama baik orang tuanya. Masih ingat Mario Dendi pukul anak orang, kemudian bapaknya dipanggil, ternyata bapaknya juga kena kasus korupsi. Satu keluarga kemudian hancur berantakan. Karena apa? Anak-anak yang tidak tahu tentang tata krama, aturan, didikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu ingat Ferdi Sambo? Yang punya masalah itu sebenarnya Ferdi Sambo sama Yosua dan keluarganya. Tapi sampai hari ini anak-anaknya Ferdi Sambo itu dihujat habis-habisan, dimaki terus,
Mereka mau pergi kemana pun, mereka mau kasih masuk lamaran kerja, mereka mau pergi untuk bekerja, berusaha dan lain sebagainya. Nama baik mereka udah hilang, udah jelek. Nah kalau udah terlanjur jelek, bangunnya susah. Penting bagi saya waktu saya merenungkan tentang firman Tuhan ini, kemudian orang-orang jemaat di tempat ini, kita jaga nama baik kita, jaga nama baik keluarga kita. Supaya apa? Waktu orang tua mengusahakan nama baik, kemudian anak-anak mendapatkan keistimewaan nama baik, akan ada saatnya anak-anak ini bertumbuh Bapak Ibu. Setelah mereka bertumbuh, gantian giliran mereka untuk mengusahakan nama baik mereka untuk dinikmati oleh anak cucu mereka juga. Nah ini kemudian menjadi suatu pola kehidupan Bapak Ibu. Satu pola yang kemudian diturunkan terus. Karena akan ada saatnya, misal Bapak Gembala Tuhan panggil pulang, saya tidak bisa selalu untuk hidup dalam nama baik Bapak saya juga. Akan ada saatnya saya berdiri untuk hidup sendiri, hidup dengan keluarga saya sendiri, hidup dengan nama saya sendiri. Seperti itu. Karena itu penting buat kita belajar tentang ini. Nah nanti saya kepingin pulang dari sini Bapak Ibu semua bicarakan dengan keluarga soal nama baik. Dan hari ini saya akan kasih tahu tentang 7 hal penting dalam membangun nama baik. 1, kalau bisa mencatat. 1 poin pertama, jangan malas. Jangan malas. Orang tua kasih tahu anak-anaknya jangan malas. Bangun pagi jam 10, jam 9, kemudian langsung buat status, semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Omong kosong. Kerja, buat sesuatu, cari sesuatu, belajar terus. Kita buka dalam Amsal 22 ayat 29. Kakak Eca tolong. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saya selalu ajarkan ini dalam kehidupan anak-anak pemuda. Bagaimana kita sampai di kehidupan tertentu, masa tertentu, umur tertentu. Coba cek kita punya skill apa. Jangan kita kemudian menerima keadaan kita sendiri seperti ini, kemudian kita bilang, biar sudah, pokoknya mengalir saja. Salah. Sekarang kita bisa belajar itu dengan mudah, cari tahu apa pekerjaan yang cocok dengan kita, apa passion kita, dan kerjakan itu. Yang sudah punya pekerjaan, yuk dilatih, diasah lagi, dipertajam lagi. Bapak Ibu yang punya usaha juga, ayo kembangkan lagi bisnisnya, usahakan lagi apa lagi yang bisa dikerjakan. Jangan malas untuk belajar. Hamba-hamba Tuhan juga, kalau melayani jangan malas. Atau jangan sampai ditegur. Ayo berapi-api untuk melayani Tuhan. Belajar, cari tahu kira-kira saya cocok di bagian mana dalam melayani. Karena orang yang cakap dalam pekerjaannya, berdirinya dia di hadapan seorang raja, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Waktu orang sudah punya pekerjaan yang bagus, skill yang bagus, dia akan tahu posisi dirinya itu harus ditempatin seperti apa. Dia tidak akan hidup sembarangan, dia tidak akan bergaul sembarangan. Posisinya bakalan penting. Dia akan punya jabatan seperti itu. Kita lanjut. Poin kedua, punya toleransi. Amsal 17 ayat 14. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalur air. Jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Kadang ada orang-orang yang, jujur saja kadang saya sering ketemu
Misal ada satu perkumpulan gitu, ya misal ada satu fellowship lah atau persekutuan doa. Kemudian biasanya dalam perkumpulan ini biasanya ada yang bawa makan, ada yang bawa pisang, ada yang bawa ubi, ada yang bawa sayur dan lain sebagainya. Pokoknya kita bawa banyak makanan. Tiba-tiba ada satu orang yang karena tidak tahu ya, tidak bisa jaga lidah mungkin, atau tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya dia ngomong seperti ini, kayaknya ini bisa terlalu keras. Siapa yang masak ini ubi nih, ubi keras, tahu masak. Seperti tidak ada toleransi. Makan saja. Mau dikasih apa, makan saja. Orang sudah bawa untuk kasih, makan saja. Saya teriak sedikit, tidak apa-apa. Karena gini, supaya Bapak Ibu paham. Kadang kalau kita hidup dalam komunitas, hidup dalam pergaulan dengan orang-orang lain, kadang ada hal-hal yang kita perlu toleransi. Contoh waktu latihan ada yang bilang gini, kakak izin terlambat. Oh iya, oke, gak apa-apa, mungkin masih ada urusan kantor dan lain sebagainya. Intinya informasikan. Tidak perlu kemudian kita jadikan itu sebagai suatu hal yang menjadi masalah besar, atau kemudian kita memulai suatu pertengkaran seperti itu. Ada lagi ya kemudian, kamu dari golongan mana? Dari golongan yang baptis roh atau baptis percik? Ini mulai lagi. Kamu dari golongan yang mana? Berbahasa roh atau tidak berbahasa roh? Beda lagi. Seolah-olah kita mengkotak-kotakkan. Jangan ini. Hargai hak orang lain. Hargai kebebasan orang lain juga. Perlu ada sedikit toleransi. Lanjut. Amsal 23 ayat 1-2. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu, bila besar nafsumu. Poin ketiga bicara tentang gini, Bapak Ibu jangan aji mumpung. Karena kalau kita sudah terima kebaikan orang lain, kemudian seperti kita memanfaatkan kebaikan orang lain. Saya pernah dulu di Surabaya kuliah, punya teman baik. Bukan, punya teman aja sebenarnya. Sama-sama anak kos, akhir bulan. Kemudian dia bisa tahu dia tidak ada makanan, saya ajak dia makan. Waktu ajak makan gini saya bilang, sesama anak kos tolong ngerti. Bapak tahu, Bapak Ibu tahu bahwa sampai di satu warung saya pesan nasi goreng. Teman saya pesan stik sapi. Saya bilang kita sesama anak kos tidak ada pengertian sama sekali sama sapi. Sudah begitu dia minta bungkus mau pulang lagi. Kurang ajar benar. Hal-hal seperti ini Bapak Ibu ya, kemudian kita itu mudah sekali untuk kehilangan nama baik. Makanya ini penting, taruhlah sebuah pisau pada leher bila besar langsung. Waktu saya dulu kemudian dalam pekerjaan saya duduk dengan orang-orang yang punya jabatan cukup tinggi. Saya betul-betul diajar sama bapak saya bagaimana teknologi etika dalam makan. Bagaimana kalau pegang garpu dan pisau, bagaimana cara makan, jangan ngecap kayak babi saja begitu dan sebagainya. Iya betul. Penting buat kita untuk punya etika, tata krama. Juga jangan kemudian kita mudah untuk memanfaatkan kebaikan orang lain, itu tidak bagus Bapak. Poin keempat, sikap menghormati. Sikap menghormati. Kayak anak-anak, hormatlah kepada Bapak Ibu supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan.
Anak-anak di tempat ini, sikap menghormati itu, waktu kita bisa menghormati orang tua kita di rumah, kita keluar itu kita bisa menghormati orang tua lain. Penting untuk kita mulai dari rumah sendiri, khusus anak-anak. Kemudian orang tua bagaimana? Orang tua ajar anak-anak bagaimana bersikap waktu berhadapan dengan orang yang lebih tua. Supaya anak-anak kemudian jangan mudah untuk panggil orang tua begini, lu, kau, dan sebagainya. Ada mungkin panggil kakak, atau om, tante, dan sebagainya. Saya pernah di waktu 2 tahun lalu urus izin kantor. Saya ada perlu persetujuan dari salah satu dinas yang ada di Kota Umair ini. Sengaja tidak disebutkan supaya menjaga nama baik orang lain. Jadi ada salah satu petinggi di suatu kantor dinas dan saya harus dapatkan persetujuan dari orang tersebut. Orang ini sudah cukup tua, mungkin dia usianya 49 atau 50 lah. Kemudian waktu saya datang dari pagi jam 8. Kami buat janji supaya bisa ketemu dan bahas secepatnya. Saya datang jam 8 sesuai janji, tapi dia datang jam 10. Oke, baik. Waktu dia datang jam 10, dia panggil, Joshua ya dari kantor ini, oke. Mari silakan ke ruangan saya. Ini kepala kantor ya, kepala kantor dinas. Waktu saya masuk, saya berusaha untuk bersikap sopan dan santun. Jadi waktu beliau masih bicara, baik saya dengarkan. Tapi waktu gantian saya berbicara, Bapak ini kemudian kasih keluar rokok, bakar rokok, kemudian kasih naik kakinya di atas meja. Wah, saya kemudian dalam hati, ini orang kalau Pak Jokowi datang duduk di depan dia, kira-kira dia bisa seperti ini. Sikap menghormati itu kita tidak pandang orang lain kaya atau miskin, kita tidak pandang orang lain muda atau tua, kita tidak pandang orang lain ini dia jabatannya tinggi atau rendah, tidak. Sikap menghormati bagaimana kita memperlakukan orang tersebut layaknya seorang manusia. Ada sopan santun dan lain sebagainya. Tapi saya tidak terbuka dalam orang tua satu ini. Ya sudahlah. Dan hari itu saya pulang, saya lapor pimpinan saya dan saya tidak mau datang lagi ke tempat itu. Penting buat kita untuk jaga ini, sikap menghormati. Yang kelima, menjaga emosi. Menjaga emosi. Jangan mudah marah. Jangan mudah sensitif. Jangan mudah simpan dalam hati. Yang kemudian itu akhirnya malah memunculkan apa? Akar-akar kemahitan. Kita simpan terus, akhirnya apa? Kita jalani hari ini dari pagi sampai malam itu bersumur. Karena apa? Tidak bisa jaga hati, tidak bisa jaga emosi. Lanjut, poin 6. Jangan berhutang kalau tidak perlu. Kalau kita di tempat sini, Bapak Gembala sering bilang soal tentang hutang ya, bicara tentang hutang. Roh untuk tentang hutang kita tengking dalam nama Tuhan Yesus, tapi hutang harus tetap bayar. Saya punya teman yang tadi aja ngomong sama saya. Itu pernah satu kali pinjam uang sama saya. Dia pinjam uang buat apa? Mau bayar uang kuliah, masih kurang. Saya bilang saya cuma bisa bantu 250 karena saya juga ada kos. Saya tanya kapan bisa kasih kembali? Minggu depan katanya. Minggu depan, 1 minggu lewat, saya tunggu tidak ada kabar. Minggu kedua saya coba lagi. Saya bilang, teman, utang kemarin sudah bisa bayar kan? Dia bilang begini, Ger, jangan marah, minta maaf, masih belum bisa bayar. Oke, tidak apa-apa.
Minggu ketiga, tiba-tiba saya buka story, lagi jalan-jalan di mall, makan makanan enak, berstory. Kemudian captionnya, statusnya, traktirin pacar. Langsung waktu itu saya telepon teman saya, kasih pulang uang sekarang. Saya tidak mau tahu kau susah atau bagaimana, kasih pulang uang sekarang. Ada orang-orang yang kemudian berhutang hanya untuk apa? Gaya hidup. Oh bapak saya mau beli iPhone, uang kurang. Ada orang juga yang mau berhutang untuk apa? Main judi slot, judi online. Saya pikir itu tidak, sama sekali tidak pantas. Dan sampai hari ini, bagi saya jujur, cari uang itu lebih mudah daripada tagih utang. Karena kalau kita tagih itu kan yang pinjam utang ini lebih keras, lebih sangat. Kamu tuh kalau bantu orang itu ikhlas juga, salah lagi. Kalau bicara tentang utang, jangan berutang kalau tidak perlu ya. Itu poin ke-6. Poin terakhir, jangan sombong, jangan egois. Egois ini bicara apa Bapak Ibu? Egois ini bicara gini, kadang kita mudah untuk mempengaruhi orang lain, kita kasih nasihat ke orang lain, kita paksa orang lain berubah, tapi kita sendiri tidak mau terima nasihat, kita sendiri tidak mau berubah. Ini sikap egois. Egois ini mau semuanya berpusat kepada diri sendiri. Apa-apa harus tentang saya, apa-apa harus tentang saya. Waktu kita minta doa kepada Tuhan, Tuhan saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Ini egois. Karena kita mudah untuk memaksakan kehendak orang lain juga, ya itu egois. Jangan egois Bapak Ibu. Poin pertama, jangan malas. Poin kedua, punya toleransi. Poin ketiga, punya etika. Poin keempat, punya rasa hormat. Poin kelima, jaga hati, jaga emosi. Poin keenam, jangan berhutang kalau tidak perlu. Poin ketujuh, jangan egois. Ini yang kemudian saya percaya Bapak Ibu pulang dari tempat ini, bahwa ini bahas dengan keluarga. Supaya apa? Anak-anak kita paham tentang ini. Ini salah satu materi yang sebenarnya bulan lalu saya kepingin bahas juga, tapi kayaknya waktunya nggak sempat. Jadi saya bahas hari ini. Nah, kita buka 2 Timotius 3 ayat 1-4. Kemarin Kakak Roland masih bawa ini dalam ibadah pemuda. Firman Tuhan berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba Allah. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Keadaan akhir-akhir zaman seperti ini Bapak Ibu. Waktu orang hidup di luar firman Tuhan, waktu orang hidup di luar takut akan Tuhan, orang pikir hidup itu harus bebas. Padahal ternyata ini gambar akhir zaman itu seperti ini. Nah, saya pikir ini dimulai dalam setiap keluarga. Bagaimana keluarga itu membahas tentang membangun suatu nama baik dalam keluarga mereka. Dibahas dengan anak-anak, dikasih didikan, dikasih ajaran, dikasih teguran, supaya apa? Berubah. Karena itu satu kunci untuk buat nama baik kita apa? Hidup takut akan Tuhan. Bagaimana cara jaga nama baik dan membangun nama baik? Hidup takut akan Tuhan. Tidak ada lagi.
Waktu kita mau hidup takut akan Tuhan, mau rendah hati untuk belajar, mau berubah, mau berproses, saya percaya kehidupan kita ada yang berubah. Bisa katakan amin? Amin. Amin. Nah, waktu kita hidup dan kita hidup ada yang dihasilkan dari takut akan Tuhan, saya percaya buah roh itu muncul dalam kehidupan kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Poin terakhir, penguasaan diri. Penting buat anak-anak tahu, penting buat orang tua juga tahu. Penguasaan diri itu penting. Kalau kita hidup, kita tidak jaga dengan baik, kita mudah jatuh. Tapi waktu kita memperhatikan setiap langkah kita, tindakan, perkataan kita jaga, kita kendalikan diri, kendalikan hawa nafsu, saya percaya bahwa roh ini nyata dalam kehidupan kita. Permasalahannya, kita tidak bisa kadang dalam kehidupan kita ini kita sudah berusaha, tapi kita tidak bisa senangkan semua orang. Benar ya? Benar ya? Kita tidak bisa senangkan semua orang. Tapi saya percaya ada satu pribadi yang bisa kita belajar untuk senangkan, yaitu pribadi Tuhan Yesus. Hidup takut akan Tuhan itu tujuannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu waktu kita hidup dalam kasih dan Tuhan itu saya percaya semuanya baik-baik saja. Kalaupun ada masalah, itu masalah tidak buat kita sampai jatuh. Bapak Ibu ingat cerita Ayub? Waktu pertama ada iblis yang berkeliaran setelah pulang dari keliling bumi, jalan-jalan. Tuhan panggil iblis kemudian tanya, iblis, engkau perhatikan tidak hamba-Ku Ayub? Tidak ada satu orang pun di bumi yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Sampai di satu titik itu saya merenung di hadapan Tuhan, saya bilang begini, kadang kalau kita cari pujian dari orang lain itu mudah, tapi bagaimana kehidupan kita itu cari pujian dari Tuhan? Nah, ini satu level lebih tinggi, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ajak tim musik, kita buka dulu Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Tim musik WL sini. Saya sudah selesai. Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Nyanyian ziarah, berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidup, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu sekalian, adik-adik, teman-teman, yuk kita jaga nama baik kita. Waktu kita jaga nama baik kita, tanpa sadar kita sedang jaga nama baik Tuhan dalam kehidupan kita. Dan waktu kita hidup dalam takut akan Tuhan, waktu kita hidup dalam nama baiknya Tuhan, saya percaya berkat atas rumah tangga ini tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Amin buat firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Saya semua bangkit berdiri.